Oke, tiba saatnya bahas kisi-kisi TO4 kimia dulu ya. Oke, kimia kayaknya paling populer ya. Padahal aku sebenarnya pengen nge-push yang lainnya karena ya aku pengen mengembangkan diri selain kimia. Yaudah, BTW buat yang pada request, aku tuh cuma bisa matematika, PK, PM, sama kimia ya. Biologi itu aku bisa aja kalau ngerjain, tapi aku tuh nggak bisa jelasin. Dan kayak bingung mau jelasin apa gitu loh. Kayak tinggal searching kan, ya gitu. Paham gak sih? Ya gitu deh. Maaf ya kalau biologi enak nggak jadi, tapi ya mungkin mut-mutan lah besok ya. Kadang ada, kadang enggak tahu juga. Mungkin nggak ada sama sekali. Terus ya buat yang kadang salah pembahasannya yang matematika atau BK, ya maaf ya, ini berapa jam 3 pagi baru mulai merecord, udah kondisi capek, super capek. Jadi ini bukan menggunakan waktu luang record ini tuh ya, bukan hobi gitu. Ini menggunakan waktu tidur ya, jadi maaf kalau misalnya nggak benar karena nggak fokus atau yang harusnya kecuali malah yang aku jawab yang tidak kecuali ya kan, yang tadi yang kelewat, mohon maaf ya. Jadi intinya yang dipakai di tempatku ini, videoku ini adalah lihatlah caranya, dan kalian juga jangan gamblang ikut-ikutin. Misalnya kalian ada sesuatu yang kalian rasa salah, ya bilang aja gitu loh, bilang. Atau kalian ya sebenarnya nggak usah bilang apa sih, kalian terapin aja. Oh ini salah masnya, aku tahunya memang benar gini kok, coba aku cross check sama guru intan atau guru GO atau guru apalah. Paham gak sih? Maksudnya jangan digamblang ikutin gitu ya, nggak usah ngikut gitu ya. Apalagi nih, ini buat orang-orang tertentu aja ya yang yang udah julid-julid tapi masih nonton, ya jadi kayak kalau misalnya nggak mau nonton nggak usah nonton ya, aku nggak minta, maaf ya. Ini buat yang butuh-butuh aja gitu loh ya. Aku kasih gratis di sini nih, yang butuh-butuh aja ya. Kalau nggak butuh nggak usah nonton ya. Udah, sekarang kita ngomong nih kisi-kisi stoikiometri K15 dulu nih. Aku tuh nggak tahu ini apa K15A gitu ya. Nomor 3 dulu nih. Nah, semoga videonya jelas ya. Soalnya tuh kamera aku agak mau rusak kayaknya, nggak tahu juga sih. NH3 ditambah NO2. Ini stoikiometri ya materinya. Ya, babnya stoikiometri. Stoikiometri itu yang nanti ngomongin banyak hal. Ada konsep mol, bisa di searching konsep mol itu apa, bisa ngomongin MRS ya kan, atau perbandingan mol itu juga bisa ya, perbandingan mol dan seterusnya. Nah di sini ya kebetulan kita ngomonginnya adalah perbandingan mol saja ya, menjadi N2 tambah H2O. Nah ini belum setara, jadi kita setarain dulu. Kayaknya ini redox nggak sih? Ini malah auto redox ya, konproporsionasi. Ini kan H kan plus 1, kalau ada 3 plus 3 hanya ya, berarti nitrogennya kan min 3 ya. Ini redox, pernyataan redox Bilox, metode Bilox ya. Kalau O kan min 2 tapi ada 2, berarti min 4, berarti nitrogennya biar imbang plus 4. Kalau sendirian, N2 kan sendirian tuh sejenis doang ya, berarti 0 ya. Nah kalau dari 3 kalau H sama O kan biasanya diabaikan, tidak berubah Bilox. Nah sama 1A2A juga, golongan 1A2A. Mulai dihafalin ya, golongan tabel periodik yang Halina Kawin. Ini kasih singkatannya ulang, udah pernah aku kasih ya. Halina Kawin, RBCS frustasi 1A. 2A, bebek mangan cacing, seret banget rasane. 3A, Bang Ali gagal injek telur. Terus 4A, cerita singkat gegerkan sang Prabu. 5A, napas sambil bicara. 6A, orang salah sering tertangkap polisi. 7A, fans klub Barcelona idaman Atta. Terus heboh negara Arab karena seksi ratunya. Itu 8A. Gitu ya. Ini sambil minum Fanta, maaf ya, biar aku bangun. Min 3 ke 0 kan oksidasi 3 ya. Kalau min plus 4 ke 0 kan reduksi 4. Berarti KPK-nya kan 12 ya. Berarti yang ini dikali 4, yang 4 dikali 3. Ya udah yuk ya. Terus kalau auto redox kan berarti yang sendirian ini jangan dikali-kali ya. Ini aja dikali 4. Jadinya 4NH3 ya. Ditambah 3NO2. Nah, baru yang N2 ini disetarain manual sendiri. Ini kan N-nya ada 4, ini N-nya ada 3, berarti kan 7 ya. Supaya ini jadi 7, ini kan ada 2. Supaya jadi 7 kan dikali 7 per 2. Disetarain ya. Terus H2O-nya sekalian disetarain dong ya. Ini kan H-nya ada 12 ya, berarti biar jadi 12. Karena 1 H2O mengandung 2H, berarti biar jadi 12 dikali 6 H2O. Setara deh ya, ini kan O-nya 6, O-nya juga 6. Udah setara semua, baru kita, oh ini di MRS ya.
Kenapa MRS sih? Karena dia ada dua jenis mol, ada NH3 sama NO2. Kalau cuma satu doang, misalnya NH3 doang, kalian cuma tinggal bandingin aja. Kalau ini 0,4, berarti nanti yang lainnya berapa? Pakai koefisien ini loh. Kalau 4 tuh 0,4, kalau 3 0,3. Kalau 7/2 ya gitu. Berapalah itu. Kalau 6 ya 0,6 gitu ya. Nah, itu kalau cuma diketahui satu mol saja, misalnya cuma NH3 saja, misal ya. Tapi kan pada soal ini tidak. Pada soal ini diketahuinya 2. Kalau diketahuinya lebih dari 1, kalian harus MRS ya. Ini kan ada 0,4 mol. Ini ada 0,5 mol. Nah, kalian kan produk nggak punya mula-mula ya. Jangan lupa ini reaktan, ini produk. Kalau masih nggak tahu, coba pikir ulang ya. Nah, terus gini. Ini caranya, ini kita tuh harus mengetahui siapa yang habis. Seperti kalau kalian membuat kue ya, bahan-bahannya tuh pasti semua ada. Kalau mau bikin kue kan tepung, air, dan telur, misal gitu. Tapi suatu saat kan pasti kalian akan berhenti membuat batch baru dari kue tersebut. Kalau misalnya salah satu dari bahannya habis, misal misal tepungnya habis atau telurnya habis ya kan. Nah, berarti kan kalau itu salah satunya habis, berarti kan berhenti reaksinya ya. Di sini juga nih, di antara dua ini pasti ada yang habis duluan. Nah, kita harus mencari tahu siapa. Caranya adalah mula-mulanya itu dibagi koefisien masing-masing ya. Berarti kalau ini 0,4 dibagi 4 kan hasilnya 0,1. 0,5 dibagi 3 itu kan 0,167 kayaknya begitu ya. Nah, kamu carilah yang lebih kecil. Yang lebih kecil kan yang 0,1. Itulah yang habis. Kalau habis itu artinya sisanya 0 ya. Di sini berarti 0. Kalau ini 0, padahal mula-mulanya 0,4, artinya yang bereaksi kan 0,4 ya. Terus tinggal dibandingin aja ya. Khusus bagian reaksi itu kan sebanding sama koefisien. Jadi kalau koefisien 4 itu 0,4, kalau koefisien 3 adalah 3 koefisien yang ditanyain per 4 koefisien yang diketahui dikali sama mol yang diketahui 0,4. Hasilnya kecoret jadi 0,3. Kemudian kalau reaktan dikurangi, kalau produk ditambah, tapi kalau reaktan dikurangi. 0,5 dikurangi 0,3, 0,2 mol. Nah, inilah yang tersisa, yang dimintakan yang tersisa ya. Jika reaksi berlangsung sempurna, zat yang tersisa adalah ya ini 0,2 mol NO2. Kalau yang ditanya adalah H2O yang dihasilkan, ya lanjutin aja misal ya. Misal yang tanya H2O ya sudah, kamu bandingin ke sana ya, ke H2O-nya. Koefisien yang ditanya 6 per koefisien yang diketahui 4 dikali sama 0,4. Hasilnya ya 0,6. Jadi ditambah ya 0,6 mol H2O yang dihasilkan. Tapi kan pertanyaannya adalah yang tersisa ya. Yang tersisa kan produk reaktannya, maaf. Gitu ya. Itu. Nomor 9. Nomor 9. Nah, ini ada silikon bereaksi dengan SiO2 bla 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 bacot. Pokoknya ya ini masih sama Stoichio ya. Stoichio, nah terus dia ngomongin apa sih? 2C tambah SiO2 menjadi SiC. Ini aku sampai hafal, ini soal SIMA UI kayaknya ya. Nah, ini kan kamu bisa cari molnya masing-masing. Ini sama ya, ada 2 ya. Ada karbon sama SiO2-nya. Nah, ini malah diketahui menghasilkan 1,5 gram karborundum. Itu dijamin aja hasilnya ya. Karena kan kita nyari persentase hasil. Nanti persentase hasil itu adalah gini. Persentase hasil reaksi itu adalah hasil realnya yang didapatkan percobaan dibagi sama hasil teoritis. Teoritis tuh pada saat kamu MRS. Ya, jadi MRS itu teoritis. Ya kan kita nggak percobaan beneran, makanya teoritis. Gitu ya. Nah, kita coba aja yuk. Ini kan molnya karbon kan 4,5 gram nih, bisa dibagi MR ya. 4,5 dibagi AR-nya karbon, C kan 12 ya. Jangan 24 dikali 2, jangan. Koefisien itu tidak mempengaruhi AR-nya ya, jadi 12 aja. 45 bagi 12 berapa? 3, ya. 3,369. 9 per 12 berapa? 3 per 4, berarti 75. Nah, ya anggap aja begitu ya. Mula-mula reaksi sisa, kenapa? Karena ada 2 jenis mol yang diketahui ya. Terus di MRS, ini 3,75 mol. Terus SiO2-nya kan 3 gram ya. 3 dibagi sama SiO2 itu kan, itu kan 16. 16 kali 2 berapa? 32 tambah 28 itu kan 60. Berarti 3 per 60 kan 0,05. 0,05 sama kayak tadi ya, kita cari dulu siapa yang habis ya.
Yang habis kan tinggal ini dibagi ini, yang paling kecil mana ya? Udah jelas ini bagi ini kan 1, berapa gitu ya. Kalau ini dibagi ini kan 0,0, berarti kan jelas lebih kecil yang ini ya. Nah, yaudah, berarti yang lebih kecil yang ini berarti habis, sisanya 0 ya. Berarti yang bereaksi 0,05. Terus kan yang ditanyakan persentase karborundumnya ya. Berarti karborundum itu SiC BTW. Karena kan CO2 kan karbon dioksida, jadi kan nggak mungkin kalau karborundum itu CO2. Ya. Terus dibandingin aja ke SiC ya. Dibandingin aja, kalau koefisien 1 itu 0,05, kalau koefisien 1 juga ya sama ya, 0,05 mol. Ya, berarti kalau dijumlah 0,05 mol. Kita tinggal kerjain ya. Itu kan massa per R. Molnya itu kan 0,5. Masanya kan dicari, MR-nya SiC itu kan Si28C12, berarti 40. Berarti kan masanya 2 gram ya. Nah, masuk itu adalah massa teoritis. Hasil realnya kan 1,5. Berarti 1,5 per 2. Hasilnya 75%. Itu ya, gampang sekali. Ini soal 5 UI gampang sekali. Jadi ini udah termasuk stoichiometri agak susah karena ada persentase hasil dan cuplikan. Ya, jadi stoichiometri itu ada 3, yang bagian reaksi ya, ada 3 step. Yang pertama reaksi 1, yang cuma perbandingan mol, cuma diketahui satu jenis mol. Misalnya yang ini aja yang diketahui molnya, terus kamu tanya ininya berapa. Tinggal dibandingin aja langsung. Kalau yang kedua, yang barusan ini, yang MRS, diketahui 2 atau lebih jenis mol, harus di MRS. Yang ketiga adalah kalau ngomongin tadi persentase hasil atau cuplikan, itu coba dicari tuh ya, ada 3 level itu coba dipahami masing-masing, dikelompok-kelompokkan ya. Sekarang kita udah ganti, ini K1A, nggak tahu ya maksudnya apa, pokoknya itu deh. Nah, K1A ini nomor 11 aja ya, ini nomor 11 aja. Nyam. Perbandingan massa sulfur dalam FeSO4 dan X2SO4 3 kali adalah 1:6. Oke, ini kan pakai, ini sama, ini stoichiometri ya. Tapi persen massa subbabnya ya. Persen massa itu gini, kalau mau cari massanya X itu adalah, misalnya nih kamu mau mencari massa X dalam X2SO4 3 kali ya. Misalnya massa X dalam X2SO4 3 kali. Ya berarti adalah massa X2SO4 3 kalinya dikali persenannya X ya. Terus cara mencari persenannya X itu gimana? Persenannya X itu adalah rumusnya begini. Jadi ARX dikali jumlahnya X ada berapa di dalam senyawa ini kan ada 2, berarti 2 jumlahnya dibagi sama MR senyawa utuhnya X2SO4 3 kali ya. Nah, di sini kan kita perbandingan massa FeSO4, massa sulfur dalam FeSO4 dan X2SO4 3 kali adalah 1:6. Ya udah dibikin persamaan aja. 1/6 sama dengan, anggap aja massa FeSO4-nya itu A ya, dan massa X2SO4 3 kali itu B. Ya berarti A dikali, kita ngomongin persen massa S dulu dalam FeSO4, berarti kan AR-nya S ya, 32 AR-nya S dikali jumlahnya S ada berapa di sini? 1 ya. Per MR-nya ini 152 kalau dihitung ya. Dibagi sama B, anggap aja B itu masanya X2SO4 3 kali. Ya, dikali sama, nah ini kan kita mencari persen massa sulfur dalam ini ya. Berarti sulfurnya kan ada, kan SO4 3 kali. Berarti sulfurnya ada 3 ya. Berarti 32 kali 3 per, ini masanya juga dihitung ya. Berarti kan SO4 kan 96 kali 3 kan 288 ditambah 56. 344 kayaknya ya. Nah, terus tinggal dihitung aja ya. Dihitung aja, ini kan banyak yang bisa dicoret, ya nggak sih? Banyak bisa dicoret. 32. Ini kelihatan nggak sih? 32 ya kan? Terus ini kan, apalagi? Udah ya? Ya udah sih. 6 sama 3. Ini kan 2 ya. Berarti kan 1/2 sama dengan A per B dikali sama, ini kan bisa naik ke atas ya, 344 ini turun ke bawah 152. Terus kamu bikin aja persamaan begini ya, ini B nya pindah sana nih, berarti B sama dengan ini 2 nya pindah sana, A dikali 2 dikali 344 per 152. Nah, bikinlah B nih, B sama dengan atau A sama dengan, terserah ya. Mau dibikin A sama dengan juga nggak apa-apa, ini pindah sana semua.
Nah, terus kan kamu mencari perbandingan massa FE dan X. Ya udah, perbandingan massa FE banding X. Sama kayak tadi. Ya, FE per X sama dengan, ya tetap pakai AB kan, massa maksudnya massa FE S4 kan tadi kan dimisalin A ya. Kalau kita mau nyari massanya FE berarti pakai A-nya FE 56 ya. Dikali jumlahnya FE kan 1 dalam senyawanya. Per MN kan tadi udah dihitung ya, 152. Per sama B. B kan massa ininya ya, dimisalin itu tadi. Kita mau nyari massa X, berarti X itu kan 28 dan jumlah X-nya ada 2. Kali 2 per ya, per 344. Nah, padahal kan B ini sudah ada ininya ya, tapi kita kan bisa cara-cara dulu ya. Kita cara-cara dulu nih. Ini kan 28 kali 2 kan 56, ini juga 56. Nah, terus untuk tuku rapiin 2 aja deh. Terus ini kan 344 bisa naik ke sana ya. 344, 152-nya di bawah. Nah, B itu kan ini, B itu adalah A dikali 2 dikali 344 per 152. Yang mana ini kecoret, set. A-nya juga kecoret. Berarti FE per X adalah 1/2. Jawabannya B ya. 1/2. Nah, ini tadi 75% jawabannya apa ya? 5% itu adalah D. Terus yang tadi itu D. Kayaknya gitu sih. Dan kita lanjut aja ya. Ya, sekali lagi maaf kalau soalnya jam 3 pagi ya. Coba kamu kerjain jam 3 pagi, belum tidur, capek, dan besok harus ngajar jam pagi-pagi, sorry sih, tapi paginya harus bikin soal, siapin macam-macam banyak ya. Lihatnya aku bikinnya tuh di waktu tidur, bukan di waktu luang, tidak ada waktu luang ya. Tapi gini, balik lagi, nggak ada kata tidak menyempatkan belajar ya. Aku aja bisa nyempatin di waktu tidurku begini ya. Ya agak memaksain banget, tapi bisa kan, apalagi kalian yang masih banyak waktu solo sebenarnya kalau mau berpikir gitu ya. Jadi tidak ada kata-kata aku nggak sempat belajar, itu nggak ada kayak gitu nggak ada, aku nggak sempat, adanya aku tidak menyempatkan, gitu aja ya. Jangan ya, itu kalau kamu nggak bisa jangan bohong ya, bukan aku nggak sempat, kamu nggak menyempatkan aja ya. Jadi kalau nggak bisa jangan bohong. Nah, nomor 6. Pada suatu suhu sama, larutan garam LXY isotonis. Berarti jelas-jelas sifat koligatif ya babnya. Sifat koligatif. Terus dia isotonis. Isotonis itu kan artinya tekanan osmotiknya sama ya. Pi sama dengan Pi. Berarti MRTI sama dengan MRTI. Kecoret T sama R-nya ya, karena kan kondisinya sama. Tinggal MI. Anggap aja yang kiri itu LX2, LY2. Yang kanan tuh glukosanya. Glukosa kan I-nya 1 ya. Berarti anggap aja hilang. LY2 itu kan konsentrasinya 0,2. I-nya kan jabarin ya. 1 plus jumlah ionnya. Jumlah ionnya kan ada 3. L sama YY. Berarti 3 min 1 dikali alfanya. Alfanya kita nggak tahu, dicari ya. Molaritas glukosanya 0,5. Ya sudah, tinggal dikerjain aja ya. Pindah sana ya. Jadi 1 tambah 2 alfa sama dengan 2,5. Dipindah ke sana, satunya jadi dikurangi. 2 alfa sama dengan 1,5. Alfa sama dengan 0,75. Artinya jawabannya D. Ya, gampang sekali. Kemudian nomor ini K3B. Nah, nomor berikutnya itu adalah K3B nomor berapa ini gue juga nggak tahu nih. 19 ya. Dia bilang kalau KMNO4 itu berubah 3 bilox. Berubah 3 satuan bilox. Ya udah, kemungkinan besar turun ya biloxnya ya, karena kan KMNO4 biloxnya udah plus 7. Kalau turun dikurangi 3 kan jadinya plus 4 ya. Kamu cari aja yang biloxnya plus 4. Nah, ini kan ada ada MNO5. Kalau ini kan 10 ya. Min 10 kan O itu kan min 2 O itu. Kalau ada 5 kan min 10, berarti MN-nya plus 10. Nah, terus habis itu MN2O3. Kalau 10 itu gede banget BTW ya, nggak mungkin. Kalau bilox plus 10 itu nggak mungkin, kegedean. MN2O3 ini kan min 6. Ya, berarti kan MN-nya plus 6, tapi ada 2 ya. Berarti plus 3, satuan MN-nya itu plus 3. Karena kan plus 6 itu untuk 2 MN. Jadi ini MN-nya plus 3. Bukan yang plus 4. Kemudian kalau ada MNO2. Oh, itu kan min 2. Kalau ada 2 kan min 4. Berarti MN-nya plus 4 biar seimbang. Nah, ini kan berarti benar ya. Berarti jawabannya adalah C,
MnO2. Kalau plus 10 itu juga berubah 3 satuan sih, tapi dia terlalu besar 10 itu ya. Bilox tuh nggak bisa gede-gede banget. Kalau kecil malah bisa ya. Dan gitu aja. Nomor 16, enggak. Nomor berapa nih? 5 ya. Nomor 5, ini K4. K4 tuh kayaknya yang paling baru ya. Ya, kita tahu juga sih. Nah, dia bilang apa nih? Bentar ya, Fanta dulu bro. Enak. Nah, terus gini. Nomor 5. Udah gak tidur, capek minum Fanta. Apa gak modal? Aduh, ini soalnya panjang banget ya. Ini kutulis yang penting-penting aja ya kalau begini. Kan yang jelas-jelas yang berubah Bilox kan. Tadi kan kan biasanya O sama H sama 1A itu kan diabaikan sama 2A. Karena biasanya nggak berubah Bilox. Berarti kan yang berubah Bilox kemungkinan cuma CR. Karena kan 1A. O itu kan O. Nah, tadi diabaikan. H diabaikan. C enggak. O diabaikan. H diabaikan. O diabaikan. S itu enggak diabaikan ya. Ini kan ada CR, ada S, ada C, ada udah. Tapi kan di sini kalau kamu perhatiin S-nya kan selalu dalam bentuk SO4 ya. SO4. Jadi S itu juga diabaikan karena kan bentuknya nggak berubah, selalu SO4 gitu ya. Jadi S-nya jangan ikut dicek berubah Bilox. Jadi aku hanya menulis yang berubah Bilox saja ya. Jadi K2CR2O7 ya ditambah sama H2C2O4 menjadi CR2SO4 3 kali ditambah CO2. Ya udah, ini kan penyataan Bilox biasa ya. Penyataan redox, aku lebih suka pakai metode Bilox daripada setengah reaksi karena cepet ya. Langsung aja. Pertama kan harus identifikasi atom yang berubah Bilox, ya sudah tahu ya, CR dan C. Ya karena kan selain H, selain O, selain 1A, selain 2A biasanya triknya begitu. Apakah selalu benar? Tidak ya, jangan julid dulu ya. Tidak selalu benar, namanya trik itu pasti bisa salah, namanya trik ya. Nah terus begini ya, kita samain dulu atom-atom yang berubah Bilox tuh jumlahnya harus sama. Di sini CR-nya 2, di sini CR-nya 2 juga sudah ya. Ini C-nya 2, ini C-nya baru 1, berarti dikali 2 ya. Nah sekarang kita cari elektronnya ya kan. O itu kan min 14, ini plus 2, berarti kan ini plus 12. Jangan dibagi 2 ya, kita mencari total Bilox-nya, jangan dibagi 2. Kalau tadi beda, tadi kan nyari Bilox, kalau ini mencari total Bilox, jadi jangan dibagi 2. H itu kan plus 2, O ini kan min 8 karena ada 4 ya, berarti kan ini plus 6. Terus ini kan SO4 kan min 2, tapi ada 3, berarti min 6, berarti CR-nya plus 6 biar seimbang. Jangan dibagi 2, ingat. Ini kan ada 2 CO2 ya, kamu cari dulu C-nya satunya berapa. O itu kan min 4, berarti C-nya kan plus 4, tapi ada 2 C-nya, berarti plus 8 gitu. Malah dikali justru ya. Dari plus 4 jadi plus 8. Ya udah, itu kamu cari aja reduksi berapa, oksidasi berapa kayak anak TK ya. 12 ke 6, berarti kan reduksi 6 ya. 6 ke 8, berarti kan oksidasi 2 sampai bosen ya. KPK-nya kan berarti 6 ya, berarti yang 2 dikali 3. Ya sudah. K2CR2O7 menjadi tambah 3H2C2O4 ya menjadi CR2OSO4 3 kali tambah, kan ini kan awalnya 2 dikali 3 jadi 6 CO2. Nah yang diomongin kan, nah ini baru nih, ini reaksi stoikiometri reaksi 1. Kenapa? Karena hanya dikasih tahu satu jenis mol, yaitu si K2CR4 saja. Jadi apakah perlu MRS kalau cuma 1 mol yang diketahui? Tidak. Ini yang paling gampang, tinggal dibandingin aja ya. Bandingin ke CO2, karena yang tadi kan CO2. Kalau koefisien 1 0,4, kalau 6 berarti tinggal koefisien yang tanya 6, baru koefisien yang diketahui 1 dikali mol yang diketahui 0,4. Ini perbandingan biasa kayak anak SD ya, yang ditanya selalu di atas. 6 kali 0,4 berarti 2,4 mol. Ya udah, ini adalah ininya. Terus kan dia bilang 1 mol gas sama dengan 24 liter. Ya sudah, berarti volumenya CO2-nya adalah molnya kan 2,4 dikali volumenya. 1 mol itu 24 liter. Berarti hasilnya 57,6 liter. Kok bisa cepet banget BBBBB? Ya kan ini kan kuadrat toh. 24 kali 24 kan ada hafalannya. Dihafalin ya. Ya, 24 kali 24 berapa? Ya 576. Nih.
Kuadrat itu harus dihafalin semua. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100, 11 kuadrat 121, 12 kuadrat 144, 13 kuadrat 169, 14 kuadrat 196. Habis itu berapa? 15. 15 kuadrat 225, 16 kuadrat 256. Habis itu apa lagi? 17. 17 kuadrat berapa ya? Anjay. 289 kayaknya ya. Lupa jujur. 18 kuadrat 324, 19 kuadrat berapa ya? 381. 19 kuadrat itu berapa? Wah, mampus gue. 380. 361 ya? 381. Yang nggak tahu lah, gue lupa. 20 kuadrat 400, 21 kuadrat 441, 22 kuadrat lupa nggak inget ya, 23 nggak inget, 24 itu 576, 25 kuadrat 625, 26 kuadrat 676 ya, mirip sama ini tapi 676. Itu tuh hal-hal yang dihafalin di SD dulu ya. Saya menghafalkan tuh di SD biasa saja menghafalkan itu. Apakah per SD Anda ya? Mungkin dikasih tahu tapi kalian aja males. Jadi jangan males, jangan menyepelekan pelajaran SD. Ya, kalau kalian merasa lebih bagus dari suatu materi, artinya kalian masih bodoh gitu. Itu aja sih. Ya. Jadi intinya tuh gitu, jangan menyepelekan. Intinya tuh gitu aja. Ya, bukan julid, bukan apa. Kalau kamu nggak mau dengerin itu ya sudah, tidak usah berhasil, bye. Udah gitu aja ya. Soalnya kan emang pintar, ya udah sana gitu loh. Ya, lanjut sih nomor berikutnya. Wah, baru 20 menit tumben. Ya. Sekarang yang ini masih lagi nggak sih? Banyak banget sih, males. Jujur males kalau kimia. Aku tuh males kimia, bosan. Ya, itu aja. Banyak flu Fanta. Kalau udah batuk, artinya capek. Udah super capek, ini harus tidur. Soalnya kalau aku nggak tidur berapa kali dalam beberapa hari, itu langsung batuknya bisa 2 bulan. Main 2 bulan, terus 2 bulan lagi. Kayak TBC anjir. Tapi itu emang karena nggak pernah tidur, jadinya kayak gitu. Udah lemes, batuk, capek gitu setiap harinya. Ya, karena abis itu besoknya cuma tidur 2 jam, 3 jam. Nah, ini aku udah mulai memperbaiki tidur banyak, jadi nggak batuk lagi. Tapi kalau udah mulai kecapean ini. 17. Sebuah sel galvanik. Galvan itu apa? Volta ya, udah nggak zaman masih nggak tahu. Galvan itu volta. Tersusun dari elektroda grafit bla bla bla, nggak penting. Pokoknya gini aja, E0-nya itu dilihat ya, pastikan reaksinya reduksi. Semua data E0 itu harus dipastikan reaksinya reduksi. CO2 plus kan plus 2, CO saja itu kan 0 biloxnya. Berarti kan reduksi benar ya. ClO4 min kan Cl-nya plus 7, ClO3 min kan Cl-nya plus 5. Berarti kan reduksi ya. Benar. Berarti kan ini kan E0-nya Cl kan lebih besar daripada Cu, berarti ClO4 sama ClO3 ini akan mengalami reduksi. Karena kan kalau E0 besar, itu nanti kan mengalami reduksi. Karena kan E0 itu kan potensial reduksi, berarti kalau besar ya mengalami reduksi dong. Ya, ayo volta gampang, tolong di-review ya. Nah, terus begini, berarti kita tahu yang reduksi kan ClO4 ini ya. Berarti kita tulis dulu reaksi reduksinya. Nggak usah kita balik berarti ya. ClO4 min menjadi ClO3 min. Kita setarain dulu pakai setengah reaksi. Kalau volta harus pakai setengah reaksi karena kan dibagi 2, anoda sama katoda. Kalau setengah reaksi kan pertama kita lihat oksigennya dulu. Iya, kita samain jumlah atom yang berubah bilox dulu si Cl. Sebenarnya kan udah sama tapi masalahnya. Langsung lanjutin aja ya. Kamu tambahin H2O-nya. Tambahin H2O ke sisi yang membutuhkan oksigen. Di sini oksigennya 4, sini oksigennya 3, berarti yang membutuhkan oksigen sisi kanan. Berapa oksigen yang dibutuhkan? 1, berarti H2O-nya adalah yang tambahin 1 juga. Karena setiap H2O kan ada 1 oksigen. Sekarang step berikutnya adalah kamu tambahkan H+ ya, dan selalu H+ kalau aku nyayang gitu. Tapi kan kalau di sini nggak begitu. Ya udah, itu bukan caraku. Aku di sini ngelasin caraku, ya. Kalau nggak sama nggak usah protes. Ya emang di hidup ini tuh nggak ada ya semuanya sama. Ya semua orang punya cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Ya tapi kan itu nggak bisa digunakan untuk menyelesaikan hampir semua masalah. Ya walaupun kalau mayoritas bisa sih. Ya udah kan, kalau mayoritas masalah bisa diselesaikan pakai ini ya udah. Gitu, aku nggak bilang ini cara bisa menyelesaikan semua soal gitu loh. Tapi mayoritas bisa. Ya, jadi kalau mau julid ya silahkan habis sendiri, nanti energi Anda habis sendiri ya.
Jadi aku udah bilang dari awal, sorry kalau salah, ini jam 3 pagi yang pertama. Yang kedua, jadi ini nih guideline, jangan disalin. Kalau disalin, mau kamu 1 triliun video yang kamu lihat, ya nggak ada gunanya. Ya, ada tuh yang salin-salin doang kerjaannya. Ya sekarang jadi apa ya entahlah. Lanjut dulu ya, sekarang tambahkan H plus di sisi yang kekurangan H. Ini kan H-nya ada 2 di sisi kanan. Di kiri berarti kan belum ada nih, berarti kan tambahin 2 H plus di kiri. Supaya sama-sama 2 hidrogennya ya. Sebenarnya sih masih tambahin elektron lagi, cuma nggak usah ya. Harusnya tuh masih tambahin elektron berdasarkan muatannya. Ini kan min 1, ini kan 2 kali plus 1 kan plus 2. Ya udah nggak apa deh, ini min 1, 2 kali plus 1 kan plus 2. Berarti totalnya kan plus 1 ya. Ini kan min 1, ini 0 muatannya. Berarti totalnya adalah min 1. Berarti kalau diselisihin, kan selisihnya 2 elektron ya. Nah, kamu kasih ke, karena kan elektron kan negatif, berarti kamu kasih ke sisi yang positif. Berarti kamu tambahin 2 elektron di sebelah sini, ya. Begini. Nah, terus begini, kita ngomongin yang reaksi oksidasi dulu. Oksidasi kan Cu sama Cu2+, ya. Karena oksidasi, berarti jangan Cu2+, jadi Cu. Dibalik, ya. Jadi Cu menjadi Cu2+, biloxnya 0 ke biloxnya plus 2. Ini udah setara, atau udah sama-sama Cu, ya. Jadi nggak usah diapa-apain. Nah, sekarang begini. Kalau oksidasi itu kan sama kayak larut ya. Kalau larut itu kan logam kalau tidak punya muatan itu wujudnya padat. Logam kalau punya muatan wujudnya larutan. Makanya larut dari padat ke larutan kan larut. Gitu. Kalau larut itu kan berarti masanya berkurang. Ya karena larut berkurang dong masanya ya. Berarti elektroda Cu beratnya berkurang, benar nggak? Ya benar karena dia larut elektrodanya ya. Berarti 3 benar. Ya. 3 benar. 2 sama 1 kan ngomongin pH ya. Kalau di Cu ini kan nggak ada H plus maupun OH min di reaksi oksidasi Cu ini. Berarti nggak mungkin Cu berubah pH-nya. Berarti nomor 2 jelas salah. Nomor 1 pH larutan KClO4 bertambah. Kita lihat ini ya. Ini kan yang ada hubungannya sama pH adalah H plus. H plus ini posisinya di kiri. Kalau di kiri berarti dia sebagai reaktan H plusnya ya. Berarti H plus sebagai reaktan. Reaktan itu kan akan berkurang. Ya, berkurang jumlahnya. Artinya jumlah H plus, yang mana H plus kan membuat asam. Jumlah H plus akan berkurang. Berarti tingkat keasamannya akan berkurang. Artinya semakin basah. Semakin basah. Lah kalau semakin basah berarti pH-nya akan naik. Ya, pH naik si KClO itu. Ya, berarti benar nggak pH larutan KClO4 bertambah? Benar. Berarti 1 dan 3 ya. Itu udah penjelasan ya, diulang aja ininya. Apa suaranya dinaikin, diulang. Ya. Kok nggak ditulis? Kalau aku tulis semua 1000 tahun aku selesai ini ya, dan aku jujur capek, males. Ya, aku bukan budak. Aku ngelakuin ini untuk membantu orang-orang yang tidak les atau yang les tapi masih bingung. Ya, ya nomor 4. Ya, lagian kayak manja banget sih semua mau ditulis. Bisa denger kan nggak sih? Lagian tuh tinggal disalin. Terus kalau kamu misalnya masih belum paham, lihat lagi. Apa sih? Jangan manja ya. Jangan jadi generasi manja. Apa-apa ditulisin, apa-apa diapain. Ya, itu kata-kata dari guru SMA gue. Ya. Hidup tuh keras, kamu harus mulai mengenalkan dengan hal-hal yang keras ya. Nggak jelas semuanya manja dilayani. Emang siapa budakmu apa mereka semua? Ya, hidup tuh keras. Kalau kamu tidak mulai memaparkan dirimu dengan sesuatu yang keras, yang menyebalkan, yang tidak kamu suka, ya nggak usah hidup. Ya, susah nanti hidupmu. Elektron mengalir dari elektroda grafit ke elektroda Cu. Jadi elektron itu selalu mengalir dari sakit apa pundaknya, dari yang melepas elektron itu kan oksidasi ya, berarti kan Cu, ke yang menerima elektron, berarti kan yang reduksi ya, alias si KClO itu. Nah berarti ya udah itu salah kan berarti ya, ini kan dia ngomongnya grafit ke Cu ya, harusnya Cu ke grafit karena kan KClO4 diwakili oleh elektroda grafit. Mana grafitnya? Nih, diwakilkan oleh elektroda grafit KClO4-nya gitu. Jadi harusnya dari Cu ke grafit ya. Grafit, tapi ini malah dari grafit ke Cu, kebalik gitu kan. Karena kan harusnya dari oksidasi ke reduksi, Cu ke grafit atau ke KClO4. Berarti 4 salah ya. Berarti jawabannya 1, 3, berarti kan B. Terus nomor berapa nih? 17. Nomor 17 18. Jadi jangan lupa share ya, share, like and share. Thank you, soalnya membantu banget.
Ya aku jadi merasa dihargai gitu loh, ada harganya ya, nggak murahan. Nah jadi gini, serbuk Fe dan serbuk Pb dimasukkan ke dalam suatu larutan yang mengandung Fe2+ dan Pb2+ dengan konsentrasi yang masing-masing 1 m dari data E0. Nih, ini E0 nya nggak jelas. E0 nya Fe itu negatif 0,44. Nah, E0 nya Pb itu negatif 0,13 volt. Pertanyaannya, maka yang terjadi reaksi gimana? Kita cari dulu yang mengalami reduksi siapa. Jangan lupa yang mengalami reduksi adalah yang E0 nya besar. Berarti yang mengalami reduksi adalah Pb ya. Karena Pb lebih kanan daripada Fe kalau kamu bikin ke garis bilangan. Berarti Pb reduksi. Artinya reaksi reduksi, karena ini ada Pb2+ dan Pb, berarti kan reaksi reduksinya kan bilosnya yang turun ya. Dari Pb2+ menjadi Pb. Reaksi oksidasinya adalah yang Fe. Karena oksidasi itu bilosnya naik, berarti jangan Fe2+ menjadi Fe, itu reduksi. Karena oksidasi itu bilosnya naik, berarti Fe menjadi Fe2+ dong. Gitu ya. Nah, berarti kan ini kan reaktan kan, produk kan. Produk. Dia kan ngomongin maka akan terjadi reaksi yang menghasilkan. Ini semuanya yang menghasilkan ya. Berarti kamu ngomongin produknya, karena produk itu dihasilkan. Menghasilkan Pb dan Fe2+. Jawabannya berarti Fe dan Pb2+. Fe2+ dan Pb, maaf. Fe2+ dan Pb. Fe2+ dan Pb. Berarti B ya. Jawabannya Fe2+ dan Pb. Karena kan dia ngomongin menghasilkan, berarti kan produknya. Ya. Dua ini berarti produknya. Ini kenapa kok yang ini Pb2+ Pb? Karena kan reduksi Pb-nya. Reduksi kan bilosnya harus turun dari +2 ke 0. Ini 0 ke +2, makanya oksidasi. Karena kan Fe lebih kiri, jadi oksidasi. Gitu ya. Terakhir. Ini PK-nya sulit BTW ya. Sulit. Ya nggak tahu ya, aku lihat sekilas sulit. Kayak malas ngerjainnya gitu loh. Nanti kita lihatlah beneran sulit atau enggak pas udah ngerjain. Nomor 13. Larutan CuNO3 2 kali diautorisis dengan elektroda platina dan diperoleh tembaga 12,7 gram. Volume oksigen yang dihasilkan pada anoda. Lalu udah pakai Faraday 2 aja ya. Faraday, ini harusnya Faraday ya. Faraday 2. Kan yang diomongin kan diperoleh tembaga 12,7 gram. Ada Cu 12,7 gram. Yang ditanyakan volume oksigen. Berarti kan ada dua hal yang dibahas. Berarti Faraday 2, rumusnya N kali PbO sama dengan N kali PbO ya. Mol Cu ya. Mol Cu kan ya tinggal gram per ml, 12,7 per 63,5 ya. Sama kali PbO. PbO Cu dari mana? Dari CuNO3 2 kali ya, diurai. Jadi Cu2+ tambah 2NO3 min. Ini hafalan ya, NO3 itu memang -1 itu hafalan. Kalau nggak mau ngafalin nggak usah kuliah, nggak ada gunanya gitu loh. Kan ada 2, berarti kan -2, makanya Cu-nya +2 gitu loh. Berarti PbO Cu-nya 2, karena kalau logam punya muatan, PbO-nya adalah muatannya itu ya. Sama dengan mol O2 kan dicari ya, PbOO2. Jadi kalau gas-gas diatomik itu tuh udah ada hafalannya. FCl-BrI H2 itu semuanya 2 biloxnya. Perubahan bilangan oksidasinya, PbO-nya 2 ya. FCl-BrI sama H2. Kalau oksigen itu 4 gitu. Itu dihafalin aja. Cuma itu aja biasanya keluar ya. Kalau oksigen 4 perubahan bilangan oksidasinya. Udah aku jelasin di pembahasan TO kimia yang 3. Nah, terus gimana ngerjainnya? Ya sudah sih, tinggal dicoret-coret aja. Ini kan 2, pindah sana kan, ini kan 0,2 ya, per 2. Jadinya mol O2 nya 0,1 ya, mol. Nah tapi kan dia mintanya kan STP ya, dia tinggal dikali 22,4 toh. V sama dengan mol kali 22,4 ya. Langsung aja ya, 0,1 kali 22,4 kan 2,24. Jawabannya B ya, 2,24. Jawabannya bravo. Ya, masa STP masih nggak tahu ya, itu konsep mol. Diulangi lagi. Karena itu penting ya, dasar dari banyak hal. Stoikiometri itu. Konsep mol, reaksi 1, reaksi 2, reaksi campuran gas dibakar, terus tadi apa? Cuplikan gitu-gitu. Tolong itu diomongin lagi, dicari-cari di materinya di internet. Internet tuh banyak loh, semua materi ada ya. 17. Dulu aja aku belajar dari internet loh. Ya, semuanya aku nulis sendiri itu awalnya, walaupun aku akhirnya bikin materi sendiri untuk ngajarnya, tapi awalnya itu dulu aku nyari materi sendiri ya. Aku punya materi dari seseorang yang nggak lengkap, terus aku lengkapin lagi dengan aku lihat-lihat
Ini dulu aku Zenius, tahu Zenius nggak? Ini bukan iklan ya, tapi aku kasih tahu aja. Dulu tuh Zenius tuh bagus, sekarang aku nggak tahu karena udah berubah. Dulu Zenius tuh bagus banget, aku semua tak saling dari situ banyak hal yang bagus itu. Tapi ya nggak langsung lengkap itu juga, tapi ada, maksudnya dia tuh ngasih tahu aku tuh harus nyari apa gitu loh, yang nggak ada di situ. Nah aku cari sendiri, terus aku lengkapin catatannya, jadinya aku paham deh, ya. Ya gitu, jadi kan tuh harus mau nyari sendiri, ya. Ya walaupun kalau sekarang udah gak telat sih, tapi ya udah. Enggak juga sih, enggak telat sih. Masih Oktober enggak sih? November ya? Ya, enggak juga telat sih. Enggak telat sih. Enggak telat. Masih bisa. Tapi harus mau mengorbankan waktu main dan waktu, nah ini ya sebelnya apa SMA nih. Waktu pacaran cinta monyetnya diakhiri dulu. Ya, kalau lagi mau jalan-jalan yang produktif, jangan setiap minggu, setiap hari berantem. Sampai deh. Dalam suatu elektrolisis 1 liter ZnSO4 1M menggunakan elektroda PT, ya, pada katoda terbentuk endapan logam Zn. Jika muatan listrik sebanyak 0,2 Faraday, ini Faraday-nya diketahui 0,2 Farad. Diperlukan untuk mengendapkan logam Zn, maka konsentrasi ion Zn2+ yang masih ada di larutan. Oke, jadi kan kita awalnya punya 1 liter ZnSO4 ya, 1,0 M. Berarti kan mol itu kan rumusnya kan M sama dengan mol per V. M kan mol per V, berarti kan mol itu M kali V ya. Berarti kan dikali 1 kali 1 kan berarti sama dengan 1 mol. Zn2+, itu Zn2+ yang ada di sini. Ya, sekarang kita kerjain Zn2+ yang diendapkan. Kan rumusnya kan kalau ini kan cuma 1 Zn doang yang dibahas, berarti Faraday 1. F sama dengan N kali PBO, punya Zn ya. Zn PBO-nya berapa? Ya karena 2+, berarti PBO-nya 2+. Kalau logam memang begitu, sesuai muatannya. Molnya Zn kan dicari. F-nya kan 0,2 ya. Kita coret, berarti 0,1 sama dengan mol Zn yang terendapkan. Nah, berarti yang tersisa tinggal dikurangi. Awalnya 1, yang terendapkan 0,1. Ya. Berarti 1 dikurangi 0,1, 0,9 mol Zn2+ yang tersisa. Karena ditanyanya molar, berarti dibagi volume. Ya, berarti 0,9 per volumenya kan 1 liter. Berarti 0,9 molar. Jawabannya E. Begitu ya. Ini awalnya aku mau ngasih bonus-bonus pembahasan, tapi kayaknya udah 40 menit. Iya benar. Ya udah gitu aja. Semoga bermanfaat ya. Ingat sekali lagi, aku ini cuma guideline ya, bukan Tuhan, bukan malaikat, tidak akan selalu benar. Dan ini capek banget, udah posisinya mau tidur, terus ditunda 5 jam, masih harus membahas ini ya. Jadi posisi ini tuh bukan waktu luang, ini waktu tidur. Jadi aku mau mengganti tidurku buat ini. Ya apa, aku nggak minta disembah ya, tapi maaf kalau ada yang salah, jangan julid ya. Karena telinga aku di mana-mana, buat yang di Jogja ya, telinga aku di mana-mana, dari ujung sana sampai ujung sana ada semua ya. Jadi ya sudah gitu aja. Semoga bermanfaat ya, semoga ya doa-doa baik aja deh yuk kita. Apa ya, semoga terima PTN, semoga happy, kaya raya, melimpah ya, nggak perlu ngalamin hal-hal buruk dalam hidup, gitu aja ya. Kasih usianya yang normal, amin ya, happy terus, tapi tetap dapat pelajaran hidup ya, jangan bodoh ya. Udah gitu aja. Semoga bermanfaat ya. Habis ini PK ya, sabar.